Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah, qultu wa yustahabu istihbab yaqra'a ma tayassara lahu minal Qur'an wa ayyakuna du'a al-karbi alladhi qaddamna dzikrahu. Bapak Ibu sekalian, kita mundur ya dengan satu hadis di atasnya. Warwal Imam Syafi'i rahimahullahu fil ummi bi isnadin mursalin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Meriwayatkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Al-Um dengan sanadnya yang mursal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, "Utlubu istijabat du'ai." Carilah oleh kalian dikabulkannya doa itu. Indal tiqa'il juyus, pertama ketika bertemunya pasukan. Jadi ketika bertemunya pasukan, ketika bertemunya lawan dan dalam perang, nah pada saat itu doa itu dikabul. Wa iqamatis sholat, yang kedua ketika diiqamahkannya sholat. Nah, jadi antara iqamah dengan sholat itu di situ ada waktu sebentar di mana kita berdoa, ya insya Allah itu termasuk ya maqamul mustajabat, ya maqam yang penting. Wa nuzulil ghaiz, yang ketiga ketika turunnya hujan. Ketika turun hujan itu banyak turun keberkahan, di situ juga makomnya berdoa. Jangan mengumpat. Ada orang karena hujan usahanya jadi tidak laris, dagangannya tidak laku, ya kemudian malah mengumpat. Ya. Qultu, saya berpendapat yustahabu istihbaban muta'akkadan, bahwa disunahkan dengan sunnah yang amat kuat, ayyaqra'a ma tayassara lahu minal Qur'an, maka hendaklah dia membaca yang mudah dari Quran, artinya yang dia bisa ya dari Quran itu. Wa ayyakuna du'a al-karbil ladzi qaddamna dzikrahu, kemudian ia membaca doa ya al-karab, musibah, doaul karab, doa yang hukum musibah alam, ya alladzi qaddamna dzikrahu, yang kami telah sebutkan yang lalu. Nah, maksudnya begini, jangan langsung doa, ya jangan langsung doa, tetapi baca Quran yang mudah, baca Fatihah, kemudian berdoa, ya lagi hujan gitu, jangan berdoa, tetapi menurut beliau baca dulu mata yassara minal Qur'an, ya yang mudah dari Al-Quran atau qul huwallah, baru berdoa, ya. Nah, tempatnya tiga hal itu tadi. Ketika pertemuan dua orang yang berperang, ya kelompok yang berperang, ya kemudian ketika iqamah, dan yang ketiga ketika turunnya hujan. Wa annahu fi sahihain, sesungguhnya tersebut dalam kitab dua sahih, dunia Bukhari dan Muslim. La ilaha illallahul azim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil karim. Nah, itu adalah salah satu daripada zikir yang sudah lalu disebutkan, dan ini bagus dibaca, ya. Tidak langsung berdoa. La ilaha illallahul azim, ya la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil karim. Ya, ini jumlah tahlil dan tasbih yang sunnah dibaca dalam keadaan karb, ya, dalam keadaan huru hara, seperti
banjir yang kemarin orang di daerah-daerah tertentu itu sampai air setinggi genteng, ya kan, dia lihat tuh, dia lihat air begitu sangat dahsyat, air tambah naik terus. Nah, maka pada saat itu maka dia banyak bertasbih, banyak bertahlil, dan ini yang diajarkan oleh Nabi. Gempa, ya, lihat kondisi tsunami, gunung meletus, itu semua adalah al-karam. Wa yaqulu man qaddamnahu hunaka fil haditsil akhar, dan disebutkan apa yang telah lalu di sana, ya, artinya bahasan yang lalu, fil haditsil akhar, pada hadis yang lain, bacaannya la ilaha illallah, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sanahu. Ya, ini juga boleh, silakan dipilih, ya. Ini sebuah tasbih tahlil ketika indal karab, dalam keadaan menghadapi musibah, dalam keadaan menghadapi kesusahan, ya, bertasbih. Wa yaqulu ma qaddamnahu fil haditsil akhar, dan sudah terdahulu juga penjelasannya pada hadis yang lain, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, pendek nih, Bapak Ibu, kalau ketemu karab, ya, kondisi yang berat, kondisi musibah yang buat kita mengangkatnya berat, ya, apakah itu musibah alam atau musibah karena akibat dari perbuatan kita, itu maknanya karab. Yang paling pendek baca ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukup bagi aku, cukup bagi kami Allah saja. Wa ni'mal wakil, sebagus-bagus yang mengatur. Ya, jadi pasrah, tunduk, menyerahkan urusannya kepada Allah, tapi ungkapkan itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin saya pernah dulu, ya, ini karena ini ulangannya, saya ulang juga penjelasannya itu begitu. Dulu waktu saya kuliah di Yogyakarta itu tahun 80-an, saya dapat tim pengujinya itu Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo. Saya yakin Allah sudah, ya, wafatkan dia, ya, karena tahun 80 saja umurnya sudah ke 80. Jadi dia pendidikan Belanda. Sulitnya lulus kalau ketemu sama profesor itu. Saya ujian skripsinya sama dia. Bagaimana mungkin dia lulusan Belanda, berapa sulitnya, ya, mendapatkan nilai. Dan orang gelisah kalau ujian tuh ketemu sama dia tuh gelisah, bisa berulang-ulang gitu untuk lulus. Tapi saya malam itu dikasih mimpi, ya. Dikasih mimpi baca ini. Jadi dalam mimpi itu orang tua saya, Guru Karim, datang. Dia bilang, Haris, dulu zaman Belanda kalau perang orang tuh pakai meriam si jagur, diinjak gitu, dan pelurunya itu keluar itu meledak, tapi dipanggil, pelurunya balik lagi, dimasukin lagi, diinjak lagi, itu dipanggil lagi peluru bisa dipanggil. Logikanya gimana? Bacanya ini, Riz, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan ada tuh terusannya tuh, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jangan diterusin, memang ijazahnya bunyinya begini, jangan ditambah-tambahin kalau amalan. Saya di dalam mimpi itu seperti itu. Maka dari berangkat dari kos-kosan, naik kendaraan umum sampai ujian, saya bacanya. Wah, masuk ruangan itu udah meriang, gak karuan, ya, lawan ketemu sama orang
lulusan Belanda. Enggak tuh, baik betul tuh, baik betul, damai, enggak marah, enggak seperti biasanya. Jadi orang juga heran, kan boleh di luar kaca itu nonton, yang mau ujian boleh nonton, enggak tuh, bahkan baik betul gitu. Yang kedua, ketika saya ada orang yang mau ketemu sama saya dan dia ngomong itu pokoknya mau jelek lah gitu. Saya datengin ke rumahnya, saya dipeluk tuh ya, padahal dia ngomongnya janjinya yang jelek. Kemudian saya pulang ke Jakarta, selesai sambil nunggu wisuda pulang, saya ngomong sama orang tua saya, Pak Haji, waktu mau ujian begini, ya kasih amalan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, amalin aja kata Bapak Haji. Itu dari malaikat, karena Bapak Haji nggak punya amalan seperti itu. Itu mah langsung dari sumbernya, amalin aja. Nah, jadi Bapak-bapak, sekarang ini saya ijazahkan nih sama Bapak Ibu yang sedang punya masalah endal karab namanya ya, sulia nggak punya aman, kan bisa jadi usaha diganggu orang ya, bisa jadi ada orang yang memang hasut dengki. Yang paling repot kita kena fitnah orang, seperti saya, orang mau, dia bilang dia mau celakai saya, tapi waktu saya datang saya dipeluk aja, dicium pipi saya. Yang tadinya mau singa itu jadi seperti kambing gitu. Ya, katanya ini. Wallahu a'lam ya. Kenapa saya disuruh mengijazahkan sekarang? Saya juga nggak niat kok. Saya nggak niat gitu. Ya, yang jelas begitu cerita. Jadi Bapak Ibu silakan diamalkan ya. Nah, yang bagus nih bacanya, diamalinnya, bacanya 77. Nah, kan saya gini ceritanya. Waktu saya mulai ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami, saya tanya, Mu'alim, saya mimpi begini-begini, sebenarnya ngamalinnya itu berapa? Karena di dalam mimpi tidak diajarkan berapa bacanya gitu. Kata Mu'alim Syafi'i Hazami, kalau seperti itu dia diam deh 77 ya, katanya 70. Baca aja, insya Allah nggak diganggu orang. Insya Allah kalau orang kasar seperti tadi itu mau bunuh pun, ketemu kita, mau lihat muka kita itu, dipeluk kita, berbalik dengan cinta ya, boleh ya. Dan jangan ditambah-tambah, ini emang segini, karena memang ada tambahannya itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Jangan, kalau amalan jangan dikurangi, jangan ditambah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah. Wa yaqulu, dan hendaklah ia mengucapkan pula, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, masya Allah la quwwata illa billah, i'tasamna billah, ista'anna billah, tawakkalna 'ala Allah ya. Maka hendaklah pula dia mengatakan la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, tiada daya, tiada ada kekuatan kecuali dengan daya dan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Masya Allah la quwwata illa billah, atas kehendak Allah tidak ada kekuatan, lana takdirnya begitu, inna billah, kecuali dengan kekuatan dari Allah. I'tasamna billah, kami berpegang teguh kepada Allah. Ista'anna billah, kami minta tolong kepada Allah. Tawakkalna 'ala Allah, dan kami bertawakal menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ya. Ini bacaan ketika kita harap ya dalam keadaan susah ya.
Wa yaqulu, dan mengucapkan pula. Ini maknanya kalau di sini disebutkan banyak, boleh pilih gitu maknanya ya. Kalau baca semua repot ya karena kondisinya. Ya, wa yaqulu, dan dia mengucapkan, khassantana kullana ajma'in bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa da'afa'at anna su'a bila haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Khassantana, ya, telah memberikan perlindungan kepada kami, kullana, keseluruhannya, ajma'in, ya, meliputi semua, bil hayyil qayyum, dengan sebab zat yang hidup lagi maha mengatur, alladzi la yamutu abada, yang tidak pernah mati selama-lamanya, Allah itu. Wa dafa'at anna su'a, yang telah menghindarkan dari kami segala keburukan, bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dengan kekuatan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah ini ya Bapak-bapak, pilihan ya tasbih, tahlil ya pada kondisi dan karam ya pilihan. Wa yaqulu, dan dia mengucapkan pula, ya qadimal ihsan, ya man ihsanu fawqa kulli ihsan, ya malikat dunya wal akhirah, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, ya man la yu'jizuhu syai'un wa la yata'azamuhu syai'un, unsurna ala a'daina haula'i wa ghairihim, wa azhirna alaihim fi afiyatin wa salamatin ammatin ajilan, faqulu hazil ma wa faqulu hazil madhkuratu, ya, ja'a fiha hassa aqidun wa hiya majriyatun. Nah, dia boleh juga mengucapkan ya qadimal ihsan, wahai Tuhan yang sejak lampau kebaikannya, ya man ihsanuhu fawqa kulli ihsan, wahai Tuhan yang kebaikannya di atas setiap kebaikan, ya malikat dunya wal akhirah, wahai Tuhan yang memiliki dunia dan akhirat, ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang hidup lagi maha mengatur, ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemurahan, ya man la yu'jizuhu syai'un, wahai Tuhan yang tidak bisa dilemahkan oleh apapun, wa la yata'azamuhu syai'un, dan tidak bisa ya dikalahkan oleh apapun, unsurna ala a'daina, tolonglah kami dalam menghadapi musuh kami, haula'i wa ghairihim, mereka itu semua dan selain mereka yang nampak, wa azhirna alaihim fi afiyatin, dan tampakkan kepada kami untuk mereka itu fi afiyatin, dalam keselamatan, wa salamatin, dan keselamatan. Nah, itu afiat beda dengan selamat. Kalau afiat itu yang zahir, kalau selamat bisa maknanya zahiran wa batinan. Amatin, yang bersifat umum, ajilan, ya, yang segera di dunia ini, artinya bukan di akhirat. Kalau ajilan itu pakai ain, itu maknanya segera tapi di dunia. Kalau ajilan pakai hamzah, itu kelak nanti setelah kematian. Faqulu hadhil madhkurati ja'a fiha hassa aqidun, maka keseluruhan yang telah disebutkan ini, ja'a fiha hassun, telah datang hadisnya yang hassun aqidun, sebagai dorongan yang sangat kuat, wahiyya majriyatun, dan ia berlaku selamanya. Artinya bukan di masa Nabi saja, kita nanti buat cucu kita ya, dan seterusnya bacanya kalau dalam keadaan susah, dalam keadaan
sedih, dalam keadaan musibah, ya, dalam keadaan berperang termasuk juga zikir. Jadi lucu ya, perang tapi suruh zikir gitu. Perang nggak boleh meninggalkan sholat, perang tetap berjamaah. Subhanallah. Jadi barangkali tidak ada ya dalam agama-agama lain yang disiplinnya itu seperti ini. Jadi perang ya perang, tapi sebuah ritual kebaikan yang lazim tetap dilakukan. Babun nahyi an raf'is sauti indal qitali li ghairi hajatin. Ini bab menjelaskan tentang larangan meninggikan suara, artinya berbicara, ngomong dengan keras indal qitali ketika perang li ghairi hajatin yang tidak ada hajat. Kecuali memang hajat yang memanggil, kalau dekat nggak mungkin terdengar. Nah itu nggak apa-apa. Dan ini menarik ya, kalau dalam satu riwayat di masa Khalifah Umar Ibn Khattab itu kan peperangan itu masih terjadi walaupun tidak sehebat dan sedahsyat pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Umar itu termasuk khalifah yang berhasil meluas jangkauan kedaulatan ya negara yang di bawah, kalau kita mungkin menyebutnya kedaulatan negara sekarang itu sampai ke Irak. Bisa dibayangkan nggak ya, jadi dari Saudi Arabia sekarang masuk Syam itu berarti Syria, Yordania, Lebanon, Palestina, terus masuk Yaman, Irak, Iran, itu masuk. Segede apa negara di bawah kedaulatan ini. Nah, pemerintahan Sayyidina Umar itu di Irak, di Basra. Pemerintahannya itu, pusat ibu kotanya itu di Basra, di Irak. Nah, masa itu agak terjadi perang. Ini ngomong keras. Sayyidina Umar lagi khutbah Jumat itu, tetapi memotong khutbahnya, kemudian dia mengatakan ya agar supaya naik ke gunung, ya naik ke gunung. Padahal berapa ratus kilometer, tapi orang yang berperang itu dengar disuruh naik gunung. Ya, maka mereka pertahanannya, strateginya seperti itu, naik ke atas gunung sehingga mereka selamat. Padahal Sayyidina Umar itu di atas mimbar lagi jadi khatib Jumat. Dia lihat kondisi seperti itu, dia ngomong tapi bisa didengar. Itu ada ditulis di dalam hadis betapa kondisi itu ya, kalau sekarang disebut dengan karomatul auliya, itu dari dulu memang sudah ada seperti itu. Nah, tapi kalau yang tidak semacam itu nggak boleh gitu ya, artinya ngomong keras. Rawaina fi sunani Abi Dawud an Qais bin Ubad at-Tabi'i rahimahullah. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut di dalam Sunan Abu Dawud dari Qais bin Ubad at-Tabi'i rahimahullah. Wa huwa bidomil ain ya wa tahfifil ba. Ubad, bukannya Ubad tapi Ubad ya. Qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'una sauta indal kitab. Adalah sahabat-sahabat Nabi itu tidak menyukainya, membenci bersuara ketika sedang berperang. Jadi kalau lagi perang ngomongnya jangan kenceng-kenceng, pelan, sehingga senyap ya. Di zaman Nabi itu salah satunya itu seperti itu ya, strateginya jangan ngomong keras, karena kalau banyaknya ngomong kedengaran juga kira-kira begitu.
babu qaulir rajuli fi halil qital ana fulanun. Ini bab menjelaskan tentang perkataan seseorang ketika perang, ana fulanun, saya fulan, saya Haris gitu, saya Muhammad. Ya, li'irhabi aduwihi, tujuannya untuk menakut-nakuti orang. Boleh. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslimin, meriwayatkan kami sebagaimana hadis tertulis dalam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumal Hunain, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ketika perang Hunain, anan nabiyyu la kadhib, aku ini seorang nabi, tidak bohong. Anakmu Abdul Muttalib, aku ini putranya Abdul Muttalib. Walaupun yang dimaksud ini kakek, ya kan? Karena orang tidak kenal siapa Abdullah, ayahnya Nabi, karena Nabi masih kecil dia udah wafat. Maka yang dikenalnya itu Muhammad putra Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib itu ayah. Dan itu juga biasa seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama kakeknya. Tapi lazim orang terkenal dengan Imam Syafi'i. Seperti Yusuf Mansur. Mansur itu kakeknya, bukan ayah. Ya, jadi ada juga orang yang melakopkan dirinya itu dengan nama kakek ketika memang kakeknya masyhur, dikenal. Itu boleh, lil ilham, supaya orang takut. Ente nggak kenal sampai aneh, kira-kira gitu. Ketika perang boleh aja tuh ngomong gitu. Ya. Tapi kalau kita kagak dikenal, nggak usah ngomong. Mau kenal nggak gitu? Enggak, ditampol bisa. Nggak ada rasa gentar gitu ya, tidak menakutkan. Nah, apa kaitannya dengan Nabi? Karena memang ada hadis nih, korelasi hadisnya. Ada beberapa hal yang diberikan kepada Nabi Muhammad tidak diberikan kepada ya orang yang lain. Perjalanan 1 bulan dalam perang ingin memusuhi Nabi, Allah sudah tanamkan dalam hatinya takut, gentar. Perjalanan 1 bulan. Jadi kalau orang mau perang, lagi di perjalanan itu udah ciut sebenarnya. Cuma karena jumlahnya besar, yakin bisa mengatasinya, maka dia teruskan. Nah, diantaranya itu termasuk ghanimah yang dulu diharamkan, di zaman Nabi dibolehkan. Ghanimah itu rampasan perang. Dulu pada Bani Israil, rampasan perang itu ditaruh di telapak, maka turun api dari langit membakar rampasan perang. Di zaman Nabi tidak, boleh dibagikan ya sebagai upah bagi para ya tentara yang berperang, ya, dan diberikan kepada Nabi khumus 45 ya. Nah, jadi Nabi bilang, anan nabi la kadhib, aku ini Nabi, aku nggak bohong. Itu langsung ciut orang, ya, ciut orang mendengar. Jadi boleh kalau kita punya nama besar. Warawaina fi sahihima an Salamah bin al-Aqwa. Kami meriwayatkan hadis pada kedua kitab yang sahih dari Salamah bin Aqwa, anna Aliyan radhiyallahu anhu lamma baraza marhaban al-Khaybar, bahwa sesungguhnya Ali bin Abi Thalib lamma baraza, tatkala mereka memulai bertarung, marhaban al-Khaybar, selamat datang ya Khaybar, kabut pedang gitu, selamat datang ya Khaybar gitu. Padahal Khaybar itu bukan nama orang, Khaybar itu nama daerah, sehingga disebutnya dengan perang Khaybar. Jadi cabut pedang, ahlan ya Khaybar, selamat datang ya Khaybar. Nah itu orang
orang dengar itu takut gitu, ciut. Nah itu boleh ketika memang mengatakan itu punya maksud. Nah Bapak barangkali apa korelasinya ini dengan kita sekarang, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Salah satu model dakwah, ya salah satu dalam model dakwah itu adalah at-takhwif. Bila dakwah itu tidak bisa dilakukan ya dengan secara persuasif, maka dakwah boleh dilakukan alat takhwif dengan cara menakut-nakutkan. Kalau memang menurut perhitungan kita itu menguntungkan. Seperti kalau umpamanya berdakwah sama orang-orang yang kena narkoba ya, atau peminum dan lain sebagainya. Kalau kita tanya di kepolisian, maka mereka lebih metodenya itu takwif, nakut-nakut. Kamu kalau minum, kalau kamu narkoba tuh dikasih gambaran begini, jantungnya begini, hatinya begini, ciut juga ya. Nah kira-kira kalau kita mau ngambil sebuah metode, apa yang dimaksud dengan mengatakan sesuatu itu supaya orang takut? Barangkali itu pendekatannya, metode ketika kita berdakwah boleh. Anak sendiri, anak kita sendiri itu kadang-kadang pada masa tertentu dia nggak bisa dibayain, maka orang tua boleh dengan mengatakan yang tujuannya takhwif, menakut-nakutkan, supaya dia teringat dan dia tidak mau melakukan ya. Jadi ini salah satu model pendekatan dakwah ya, maksudnya semacam Nabi itu kan metodenya banyak sekali ya dalam memberikan ya dakwanya, itu banyak sekali ya, metodenya banyak sekali. Qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Ali radhiyallahu anhu, analladzi sammatni ummi Haidar, akulah orang yang disebut ibuku Haidar nih ya. Haidarah pada zaman itu dikenal singa yang paling keras, singa yang paling ganas, namanya Haidar. Ibunya Sayyidina Ali ketika melahirkan dia dan dia melihat perkembangan si anaknya ini, anaknya ibunya yang mengatakan Hadza Haidar, ini nanti jadi macannya. Dan itu terkenal kuat, berani, lihai gitu di medan perang. Jadi orang selalu mengatakan Ali Haidar, Ali itu macan, Ali itu singa gitu. Nah ketika dia perang dia mengatakan, nih yang dipanggil dari kecilnya Haidar. Orang gentar ketemu sama dia. Kalau yang belum tahu dia udah dengar. Jangan kalian nanti kalau ketemu orang yang namanya Haidar, kalian minggir aja gitu. Yang lain aja enggak seimbang dengan kalian. Maka itu dijadikan sarana oleh Sayyidina Ali. Analladzi sammatni ummi Haidar, aku ini yang dinamakan Haidar. Ciut orang ya, ketika kita punya kelebihan boleh ya. Kemarin mungkin ya, ini kenalnya nih Sambo, kira-kira gitu ya, ya mungkin gitu ya, ciut semua orang sebelum nama Sambo di kekaisaran dia itu. Itu ada siapa yang nggak kenal kira-kira gitu. Sekarang orang cuma cukurannya doang, cukuran Sambo. Yang jelas dia nggak nonton live streaming. Warwaina fi sahih
kana di kita lilladzi aqamu alal liqa. Kami meriwayatkan hadis tersebut di dalam kedua sahih dari Salamah pula, ya, bahwa beliau menceritakan ketika terjadi perang agharu, ketika mereka itu melakukan penyerangan alal liqah. Liqah itu maknanya halakul li'am, ya, apa itu, binasanya orang-orang yang menyakiti Islam, ya, halakul li'am. Apa katanya? Anabnul aku wal yawmu yawmur rudah, ya. Ana ibnul aku inilah anaknya aku ini nama orang, ya. Wal yawma yawmur rudah, dan hari ini adalah hari rudah, ya, hari di mana bisa mengalahkan orang-orang yang menjelekkan umat Islam atau agama Islam. Nah, itu kalimat yang menakutkan. Kalau kita nggak merasa takut dengan kalimat ini karena kita nggak kenal siapa yang mengatakan. Tapi kira-kira begini, kalau preman Ciputat, kira-kira ya, preman Ciputat kemudian pergi ke Tanah Abang, ribut di Tanah Abang, bilang, kamu kenal nggak ini Hercules? Dia kenal ini, dia kan sih. Begitulah gambarannya ketika orang disebutkan nama Haidar umpamanya, ya, atau disebutkan Ibnul Aku, ya, ciut orang, ya. Jadi maksudnya boleh di dalam perang memanfaatkan segala cara yang bisa menghadirkan, membuahkan kemenangan, boleh. Bahkan dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi bersabda, al-harbu khud'ah, perang itu tipu daya. Jadi berbohong, menipu, hukumnya haram, dosa besar. Tapi kalau lagi perang, al-harbu khud'ah, kata Nabi, tipu aja, hancurin saja. Khud'ah itu tipu daya, menipu boleh, nggak dosa, dapat pahala kalau lagi perang. Jadi nggak berlaku kaidah-kaidah umum yang mengharamkan menipu, mengharamkan manipulasi dan lain sebagainya, ya, termasuk khud'ah. Bagus iqbal rajzi halal mubarazati, ya, nanti yang akan datang kesunahan ar-rajaz. Rajaz itu bahrun min buhuri syar, ya, bersenandung tapi menggunakan bahar. Bahar itu wazan dalam syair. Jadi bahar, ya, salah satunya rajaz. Nah, itu dengan 6 ketukan, mustafilun, 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 mustafilun. Nah, itu bahar rajaz. Nah, Nabi ketika perang nanti dia bersyair dengan menggunakan bahar rajaz, ya, yang Allah.